Halo, Halo. selamat datang semuanya di Podconomics yang ke-10. Gimana nih, WJ? Best talk bulan lalu tuh seru banget gak sih? Perdana banget kita coba-coba Instagram Live, terus berempat langsung sama teman-teman. Menurut gue sih keren banget sih, kayak konsepnya tuh Instagram Live. Terus pembahasannya juga menurut gue seru banget. Jadi kayak kita bisa dengar cerita dari anak Busekon, dan itu tuh dari berbagai angkatan. Betul banget. Terus interaktif banget, kita bisa nanya langsung lewat chat live-nya, terus juga moderatornya nanti bakal nanya langsung ke pembicara-pembicaranya. Bener banget. Jadi menurut gue sukses lah ya percobaan live-nya nih ya. Jadi kayak sekarang kita bahas dulu nih, Podconomics ke-10 kita hari ini. Yoi, setelah kemarin kita sebulan hengkang dulu, kan pasti kalian bakal kangen nih sama kita nih. Nah, kita hari ini tuh hadir membawakan topik baru yang spesial banget. Bener banget, topik kita hari ini bener-bener spesial banget. Kita akan bahas donut economics. Wih, tunggu. Biar kita lebih asik lagi ngobrolnya, kita kedatangan tamu dulu nih, yang spesial banget juga untuk di Hmm, Podconomics bulan ini. Bener banget. Ini temen satu angkatan gue nih. Langsung Oke. kita coba sambut aja kali ya. 1, Oke. 2, 3. Halo Hai, Angel. Angel. Halo semuanya. Kenalin, aku Ega Sanjaya dari mahasiswa Bisekon angkatan 2019 dan sekarang aku lagi jadi sekretaris dari Cube 2021. Hai, Angel. Sekarang lagi sibuk apa sih, Angel, kalau gue boleh tahu? Nih Angel nih gue tahu nih, ini sibuk panit nih kalau gue lihat-lihat nih. Enggak juga. Tapi ya benar selain sibuk kuliah online, sekarang juga lagi siapin acara buat Cube nanti nih. Wih, ngomong-ngomong soal Cube nih, tema yang diangkat di Cube 2021 kali ini kan tentang donut economics, Angel, katanya. Nah, gue tuh pengen tahu, kita semua tuh pengen tahu donut economics tuh apa sih sebenarnya, karena menurut gue istilah ini tuh sangat asing banget gitu. Gue aja pusing, banyak banget istilah-istilahnya. Kayak bulan lalu tuh ada digital economics, circular economics. Sekarang ada lagi yang baru, donut economics. Emang benar banget, emang banyak banget ya sebenarnya istilahnya. Jadi donut economics itu sebenarnya merupakan konsep model ekonomi, di mana banyak elemen-elemen yang wajib diperhitungkan kayak social foundation sama ecological atau alam gitu. Jadi elemen-elemen tersebut wajib kita perhatikan selain peningkatan atau pertumbuhan ekonomi aja nih gitu. Wih, gitu, tentang elemen-elemen ya. Keren nih. Ini konsepnya keren banget. Jadi kayak kalau secara singkat kayaknya kalau gue simpulin kayak lebih tertuju ke sustainability ya kayaknya ini ya. Iya, benar banget lagi. Oke. Yang pertama kali nemuin konsep ini tuh siapa sih, Angel? Jadi kalau yang pertama kali konsep donut economics itu diperkenalkan oleh Kate Raworth sebagai ekonomis dari England, Kak. Wih, keren banget nih. Tapi gue tuh masih kepo gitu. Kenapa namanya disebutin donut economics sih? Iya, jadi donut economics itu disebutnya begitu karena bentuknya itu mirip kayak donat, Kak. Jadi secara singkatnya, donut economics itu punya dua layer, di mana layer pertama atau lapisan dalam itu memperhatikan dari sisi sosial kayak Sustainable Development Goals yang dibuat oleh PBB. Terus selanjutnya layer kedua atau lapisan luarnya itu lebih ke elemen ekologi atau lingkungan gitu, kayak pemanasan global, peningkatan suhu bumi, dan lain-lain. Dan ini tuh yang biasanya disebut dengan ecological ceiling. Unik banget ya, ada dua lapisan gitu. Kalau dicampurin, bentuknya emang beneran kayak donat gitu. Terus ada apa lagi sih, Angel, dari donut economics ini yang bisa lo share sama kita? Nah, jadi kan donut economics nih, ada ruang di antara lapisan itu, dan itulah yang menjadi framework-nya. Jadi kalau di lingkaran atau lapisan social foundation-nya itu, kita nggak boleh lewat nih dari batas bawahnya. Dan sama juga dari segi environmental-nya. Kita juga nggak boleh lewatin batas ecological ceiling dari lapisan luarnya begitu. Jadi kayak kalau yang gue nangkep nih ya, berarti kayak bisnis-bisnis zaman sekarang, zaman now nih ya kita nyebutnya, harus bisa sustain atau berkembang dengan gak cuma cari cuan terus nih, tapi kita juga harus lihat dari sisi ekologi dan sisi sosialnya juga. Bener banget. Penting banget nih buat para pebisnis zaman now
untuk memperdulikan juga lingkungan sekitarnya. Jadi nggak cuma cuan aja yang dicari. Betul banget, Kak. Jadi dengan konsep donut economics ini tuh secara khusus lagi perusahaan atau bisnis tuh bisa manage keseimbangan gitu loh. Jadi kalau misalnya dia tuh gagal atau melewati batas bawah lapisan social foundation, berarti kebutuhan dasar manusia itu gagal untuk dipenuhi gitu. Dan begitu juga kalau dia melewati lapisan luar ecological ceiling-nya, dia juga istilahnya seperti menghancurkan atau menghabiskan sumber daya ekologi. Dampaknya tuh berarti luas banget ya, Angel. Betul, Kak. Jadi emang harus kita cari keseimbangannya di bagian donatnya itu supaya seimbang gitu semuanya. Jadi kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan sosial dasar yang semua orang tanpa melakukan kayak eksploitasi sumber daya bumi yang berlebihan gitu. Oke, gue udah makin jelas nih, dikit-dikit nih setidaknya nih, tentang konsep baru donut economics ini nih. Jadi harusnya gue berharap gak cuman gue doang, tapi teman-teman yang dengerin Podconomics ini yang tadi bingung, sekarang mungkin agak lebih ngerti dengan donut economics ini. Oh iya banget, bener banget. Nah kita geser bentar nih. Di awal-awal kan tadi kita bilang ini tuh donut economics bakal jadi tema besar untuk CUBE 2021. Nah kita kasih tahu dulu dong, CUBE tuh apa sih, Njel? Jelasin dikit deh, CUBE 2021 nanti tuh tentang apa sih, kayak gimana, ini tuh acara apa? Aduh, bentar. Ini promosi gak sih? CUBE 2021 dipromosiin nih. Nggak apa-apa lah, Wek. Biar sekalian aja kita. Iya, nggak apa-apa banget nih. Jadi untuk teman-teman semua yang belum tahu, CUBE tuh kayak suatu event kompetisi di bawah Best Association nih, yang nggak cuma bahas dari segi bisnis doang, tapi juga dari sisi ekonomi. Dan saat itu kita lagi open registration sebenarnya. Jadi menurut gue juga ini kesempatan yang bagus banget buat mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang pengen join kompetisinya, ataupun yang mau coba challenge baru gitu misalnya. Nah, dari temanya aja kan udah seru banget tuh ya. Apalagi case kontributornya itu loh. Siapa sih, Wek? Tahu nggak lo? Keren lah, ya kali enggak. Gue juga panik nih dari CUBE nih. Case kontributornya siapa sih yang nggak kenal? Namanya Unilever. Wes. Nama Unilever tuh udah keren banget. Siapa yang nggak tahu? Jadi ntar akan ada case yang dikasih langsung dari pihak Unilever-nya langsung ke kontestan yang ikut lomba CUBE 2021. Iya nih, makanya teman-teman yang lagi dengerin podcast ini tuh jangan ragu-ragu buat daftarin tim kalian ya. Karena juara satunya tuh bisa menangin hadiah hampir 10 juta rupiah loh. Wow, Wek. 10 juta, Wek. Ayo daftar yuk. Daftar gak sih? 10 juta, gue juga mau sih. Gila. Wah, keren banget. Ya kan, kapan lagi loh ada kesempatan kayak gini. Untuk satu timnya tuh cukup beranggotakan 3 mahasiswa Indonesia dan cukup membayar Rp250.000 untuk registration fee per timnya. Mumpung registrasinya masih buka nih, jangan sampai pada ketinggalan nih buat daftar nih, ikut CUBE 2021. Tapi kalau boleh tahu nih, Jel, sampai kapan sih ini teman-teman pada bisa daftar? Kalau untuk periode registrasinya itu kita buka sampai 20 Juni 2021, Wek. Oke, semuanya dicatat, didengerin, diinget-inget, dimasukin sampai hati, 20 Juni ya, jangan sampai lupa. Terus selain lomba case analisis tuh nanti bakal ada apa lagi sih di CUBE 2021 ini, Jal? Kita juga akan provide webinars gitu Kak nanti. Nanti juga akan banyak pembicara-pembicara yang memang expert di bidangnya untuk nyampain materi yang lebih detail dan lebih dalam dari berbagai sisi. Makanya nih teman-teman yang kalau mau join webinarnya tuh, sebenarnya webinarnya tuh terbuka buat umum dan nggak cuma buat peserta lombanya aja. Ini menarik banget sih. Pasti bakal seru nih CUBE 2021 nih. Nggak cuma yang ikut lomba doang, tapi secara tidak langsung ini CUBE 2021 memberikan edukasi mengenai konsep ekonomi baru, donut economics kepada masyarakat luas. Dan secara gratis ya. Bener banget nih. Gue denger-dengar juga pembicaranya nanti tuh keren-keren banget. Dan katanya tuh ada yang dari pejabat internasional. Bener gak sih, Njel? Kalau untuk itu sih pantengin aja terus ya Instagram kita @cube.prasmul untuk dapetin informasi terbaru tentang CUBE tentunya. Ini nggak boleh spoiler nih, harus di-follow dulu Instagramnya CUBE. Nggak boleh, follow dulu nih, @cube.prasmul. Nah, nanti bakal ada dikasih tahu siapa aja pembicaranya, jadwal acaranya kayak gimana, pantengin aja pokoknya di Instagram @cube.prasmul.
Gue juga sebagai panitia juga pasti udah follow. Dan kalian juga sebagai pendengar yang belum follow Cube, boleh juga dong kita follow bareng-bareng. Gue udah follow lah, gak mungkin belum follow. Kan gue juga panitianya. Yoi. Tapi kayaknya waktunya ini udah mulai mepet ya. Kita kayaknya udah cukup banyak bahas donut economics, bahas Cube 2021 juga. Nggak kerasa banget nih, karena kalau pembahasannya seru tuh emang biasanya nggak berasa gitu ngobrolnya. Ini materinya habisnya menarik banget sih, donut economics. Lagi-lagi kita belajar sesuatu yang baru lewat Porkonomics. Udah 10 episode, gue udah belajar 10 teori baru ini tentang ekonomi. Betul. Betul banget. Makanya buat teman-teman semua, jangan lupa lagi untuk follow kita di Instagram, di YouTube, dan juga di Spotify. Kita juga punya nih di Spotify. Supaya bisa terus dengerin kita, Porkonomics, setiap bulan. Pasti ada episode baru. Bener banget. Jangan lupa stay tune terus. Kita ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Spotify. Ini Porkonomics di mana-mana deh. Tapi kita sekarang udah waktunya untuk undur diri nih, bertiga nih. Tunggu. Kita mau ucapin dulu thank you banget untuk Angel yang udah bareng-bareng bahas sama kita tentang donut economics nih. Thank you, Angel. Ya, Kak, sama-sama banget. Aku juga thank you banget udah undang aku ke Economics kali ini ya. Nah, nggak cuman Angel nih, tapi kita juga mau ngucapin thank you juga buat semua yang udah dengerin Porkonomics kali ini. Semoga topiknya bisa jadi insight, jadi pengetahuan baru buat teman-teman semua yang dengerin Porkonomics. Oke deh, kalau gitu kita pamit dulu ya, guys. 1, 2, 3. Bye! Bye! Sampai ketemu di Porkonomics selanjutnya.